Ya, pemirsa, sehubungan dengan diskusi kita mengenai persiapan timnas menghadapi Bahrain, saya ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf. Ya, teman-teman, setelah menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan perhatian publik sepak bola tanah air, akhirnya host presenter yang menyebut Garuda Bule meminta maaf ke publik. Ya, pemirsa, sehubungan dengan diskusi kita mengenai persiapan timnas menghadapi Bahrain, saya ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas penggunaan istilah Garuda Bule yang Senin lalu sempat saya gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Bung Anton Sanjoyo dan Binder Singh. Pemirsa, frase yang saya gunakan itu adalah untuk bertanya tentang timnas yang berpeluang diisi oleh semua pemain naturalisasi. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan, menghina, apalagi terkait dengan rasisme. Selama ini kami NTV mendukung habis perjuangan timnas Indonesia untuk berprestasi di pentas dunia. Saya Donny De Keyser. Sehubungan dengan diskusi kita mengenai persiapan timnas menghadapi Bahrain, Tapi saya ingin bilang menyampaikan Garuda Bule klarifikasi juga sekaligus kali. permohonan maaf Maafkan nggak ya? atas penggunaan Maafkan istilah ya? Garuda Bule yang Senin lalu sempat saya gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Bung Anton Sanjoyo dan Binder Singh. Pemirsa, frase yang saya gunakan itu adalah untuk bertanya tentang timnas yang berpeluang diisi oleh semua pemain naturalisasi. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan, menghina, apalagi terkait dengan rasisme. Selama ini kami NTV mendukung habis perjuangan timnas Indonesia untuk berprestasi di pentas dunia. Saya Donny De Keyser. Nah itu teman-teman, sudah ada klarifikasi ya dan permohonan maaf dari Bung Doni. Jadi intinya katanya dia ini tidak bermaksud untuk rasis teman-teman dengan mengatakan Garuda Bule ya. Tapi dia bilang tidak berniat rasis, tapi yang diambil ya frase katanya tuh Garuda Bule. Nah itu kayaknya salah ya Bung Doni ya. Mungkin akan lebih baik memakai kata lain ya, misalnya pemain diaspora. Bung Doni kan di situ bertanya ya, apa mungkin timnas kita ini bakal pemain yang starting line up-nya tuh akan dihuni oleh full Garuda Bule katanya. Nah di situ mungkin bisa diganti jangan Garuda Bule Bung Doni ya. Garuda Bulenya itu loh. Kedepannya mungkin lebih hati-hati lagi Bung Doni kalau emang tidak ada maksud untuk rasis, untuk membeda-bedakan para pemain ya. Dan kalau menurut saya sih lebih aman nggak usah dibeda-bedakan Bung Doni, nggak usah ada pertanyaan lagi soal pemain diaspora, pemain keturunan, pemain lokal. Nah, ini nggak usah ada pertanyaan kayak gitu lagi Bung Doni. bener. Kan katanya NTV ini ya, Nusantara TV, ini katanya berkomitmen mendukung timnas kita agar berprestasi di dunia sepak bola dunia ya, di kancah sepak bola dunia. Ya udah kalau emang niatnya mendukung ya nggak usah ada lagi pembahasan soal pemain keturunan, pemain diaspora, apalagi dengan pakai frase-frase kata yang aneh-aneh Garuda Bule kayak gitu. Udahlah nggak usah lah Bung Doni lah. Kita mending fokus aja bahas timnasnya, konteksnya jangan, udah gak usah bahas lagi soal naturalisasi kayak gitu. Itu udah isu yang gak penting menurut saya Bung Doni ya. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman, dimaafin kan nih? Jangan nanti sebut pemain-pemain adalah pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora, pemain Liga 1, pemain dari daerah dari Sabang sampai Merauke, tapi sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia, mereka semua adalah membela tim nasional Indonesia untuk kebanggaan bendera merah putih, pelatih tim nasional Indonesia dan pemain tim nasional Indonesia. Case closed. Tidak ada lagi nama-nama. Oke, setelah rame-rame urusan kalimat akamsi, sekarang muncul baru lagi yaitu Garuda Bule. Oke, ini adalah hostnya yang bilang istilah baru itu Garuda Bule. Akhirnya viral, jadi rame di mana-mana. Sampai gue harus podcast bareng Bung Binder dan gue mau kasih lihat reaksinya Bung Binder. Ini adalah reaksi kekesalan mungkin gue rasa dari Bung Binder ketika ada kalimat baru yaitu Garuda Bule. Gue mau komentari sedikit, maksud gue kenapa mesti muncul lagi atau mengkotak-kotakan lagi pemain lokal, pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain akamsi, terus ada lagi sekarang baru lagi Garuda Bule. Bagi gue udah di stop. Kalau mereka udah masuk ke tim Indonesia, berarti dia udah timnya Garuda Indonesia. Udah nggak ada lagi bule, udah nggak ada lagi naturalisasi. Bahkan mereka pun memang aslinya pun orang Indonesia. Bahkan banyak dari pemain itu yang orang tuanya, ibunya pun lahirnya di Indonesia gitu. Walaupun mereka ada keturunan darahnya. Jadi gue minta jangan sampai ada lagi yang mengkotak-kotakan. Memang kubu ini selalu bikin masalah baru. Orang pada komen, bang ngapain diangkat isu kayak gini. Bagi gue, kalau nggak gue angkat,
nanti kita diamkan orang-orang ini terus komentar urusan kebencian mereka terhadap timnas. Kalau nggak diimbangin sama gue takutnya nanti malah kita yang kalah gitu. Jadi gue berusaha buat konten ini karena gue pengen mengimbangi apa itu serangan dari mereka. Gitu maksud gue, oke? Jadi terakhir, jangan sampai ada lagi mengkotak-kotakan antara pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain lokal. Bagi kita harusnya itu semua pemain yang udah main di timnas Indonesia itu sama aja, oke? Buat kalian jangan lupa di like postingan ini dan jangan lupa juga di follow. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Garuda Bule. Sebenarnya saya udah nggak mau bahas-bahas hal yang beginian. Tapi karena ini udah terlanjur viral, mari kita bahas. Baru-baru ini viral pernyataan seorang presenter di Nusantara TV. Di sana juga ada Bung Binder. Dalam wawancara ini, presenter mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, yaitu Garuda Bule. Ini istilah apa? Sebenarnya perdebatan mengenai pemain naturalisasi, pemain keturunan, sekarang muncul lagi istilah baru Garuda Bule. Nggak akan pernah selesai dan nggak akan pernah Orang-orang seperti Towel atau Sidoni ini pasti akan terus ada untuk mengkritik timnas Indonesia. Ya sebenarnya hak mereka juga untuk bebas berpendapat mengenai perkembangan timnas Indonesia. Sebenarnya tergantung kita aja. Kita mau merespon mereka sehingga mereka mendapat panggung di mana-mana, atau kita diamkan dan kita abaikan sehingga mereka capek sendiri. Pembahasan orang-orang ini sebenarnya sudah kuno dan basi. Perkembangan timnas sudah sampai di mana, mereka masih tetap berkutat dengan naturalisasi keturunan. Sekarang kita percaya aja sama Pak Ketua kita satu ini. Di sini semua udah pada nonton belum tayangan beliau di Liputan 6. Beliau menjelaskan bagaimana visi misinya untuk mengembangkan timnas Indonesia jangka panjang, mulai dari grassroots sampai level tertinggi, yaitu timnas Indonesia. Nah, bahkan Pak Erik juga menyinggung olahraga-olahraga lain untuk terus berkembang, jangan stagnan. Emang the best ketua kita satu ini. Sekarang, daripada kita pusing membahas hal-hal yang tidak penting, lebih baik kita fokus support timnas kita di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 agar bisa meraih poin penuh. Nah, untuk teman-teman semuanya, bantu support akun ini agar bisa memberikan informasi menarik mengenai perkembangan sepak bola timnas Indonesia khususnya. See you next time. Host akun YouTube Nusantara TV Doni The Kaiser nyebutin timnas Indonesia dengan sebutan Garuda Bule. Oke nggak tuh? Kenapa sih banyak banget muncul orang-orang kayak gini? Cocok, gua pusing banget. Gua baru tahu ada istilah Garuda Bule, Garuda ini, Garuda itu. Setahu gua tuh cuma timnas Garuda. Udah itu aja. Di saat seluruh rakyat Indonesia, di saat timnas Indonesia besok fokus gimana ngalahin Bahrain, lu malah julid. Emang kenapa sih? Emang apa salahnya sama naturalisasi? Di mana salahnya? Dia nggak ngelanggar hak orang, dia nggak ngelanggar patriotisme, dia nggak ngelanggar hukum segala macam, dia nggak ngelanggar itu semua. Lu ngapain julid? Orang-orang itu tuh cuma mau bagain Indonesia, mau main bola. Nanti kalau menang, yang harum itu bangsa Indonesia. Daripada lu julid, mending lu dukung timnas besok. Mending kita dukung aja timnas besok lawan Bahrain. Fokus biar kita bisa masuk Piala Dunia. Udah itu aja. Ada istilah baru nih buat timnas kita, guys. Garuda Bule, itu kata si presenternya Nusantara TV. Garuda Bule loh teman-teman ya. Heran aja gitu loh, di dunia sepak bola timnas kita ada istilah Garuda Bule. Tapi di bulu tangkis kita kok nggak ada istilah Garuda Cindo ya teman-teman. Kan mayoritas atlet bulu tangkisnya Indonesia kan kebanyakan Cindo, tapi nggak ada tuh Garuda Cindo, dan fine-fine aja tuh mereka. Gak kayak di timnas kita yang sekarang lagi ada bahasan gak penting sebenarnya tapi cukup mengganggu teman-teman ya. Garuda Bule, naturalisasi, diaspora dan lain sebagainya. Dulu ya kemarin itu kan STY yang diserang ya, sama dari pihak sana tuh yang gak suka sama performa timnas kita sekarang ini. Mungkin karena performa STY itu gak ada celah untuk diserang lagi. Sekarang yang diserang itu diasporanya ya. Maksudnya proses mendiaspora pemain-pemain keturunan Indonesia sekarang yang diserang teman-teman. Jadi sekarang ini menurut aku dari pihak sana ya nggak suka sama timnas itu lagi ngebangun narasi seolah-olah timnas kita sekarang itu bukan timnas yang original, karena sebagian besar pemainnya itu
bukan orang Indonesia menurut mereka ya, padahal mereka kan orang Indonesia ya, WNI asli, punya KTP asli gitu loh ya, cuman darah campuran, udah gitu aja. Padahal Indonesia tuh kan melakukan diaspora atau naturalisasi pemain kan bukan tahun-tahun ini aja gitu loh, tapi di 2010 awal mereka udah melakukan hal itu gitu. Tapi kok kayaknya kritikannya kok lebih kenceng di tahun-tahun sekarang ini ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya mengkritik itu populasinya kecil banget, tapi yang mengkritik itu karena dia orang yang pada saat itu dia orang yang berkompeten ya, orang yang punya pengaruh ya untuk menginfluence orang, jadi ya kelihatan keras, makanya agak sedikit mengganggu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, malu nggak sama timnas kita yang sudah nggak 100% murni Indonesia lagi? Kalau aku jamnya sih enggak, ngapain malu ya. Timnas yang lain melakukan hal yang sama ya. Belanda udah berapa banyak pemain berdarah Indonesia yang dipakai sama Belanda, harusnya Belanda malu juga kan ya. Prancis ada berapa banyak pemain yang bukan non pribumi Prancis tapi perform di sana yang ngebawa nama Prancis mendunia ya. Spanyol juga nggak 100% Spanyol ya, ada darah-darah Marokonya. Italia juga nggak 100% Italia ya, ada darah-darah Amerika Latinnya di sana ya. Emerson, Retegui, zaman dulu ada Camoranesi. Jadi udahlah teman-teman ya, ini aku heran kenapa kok pihak sana itu kayak selalu mencari celah untuk mengkritik gitu loh ya teman-teman ya. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kami ya soal isu-isu naturalisasi, diaspora dan sebagainya. Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku seperti biasa. Jangan lupa yang masih ada gambar plus di sini dihilangin, dipencet di follow. Jangan nonton doang. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Menurut saya sih nggak usah dikasih panggung gitu aja. Nggak usah dikasih panggung. Kalau dikasih panggung kayak gitu, sebenarnya omongan-omongan itu juga nggak berfaedah sama sekali, nggak ada ngaruhnya, karena memang timnas kita kenyataannya sudah sampai mana hari ini kan, nggak perlu ini sebenarnya. Sudahlah, biarkan angin lalu, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Tapi tentu saja dengan adanya mereka ini ada riak-riak, ada bumbu-bumbu timnas kita itu ya kan, nggak semulus ya, nggak harus semulus yang kita bayangkan. Ada yang pro, ada yang kontra, itu hal yang biasa dan ini cukup seru ya. Itulah ujian dari penggemar sepak bola tanah air, menguji kesabaran kita semua ya. Jangan lupa saksikan ntar malam jam 11 kick off pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Prediksi kalian berapa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.